Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya berharap dimanapun kalian berada, kalian selalu baik-baik aja ya. Teman-teman, kita tuh selalu pasti punya karakter khusus dalam kehidupan kita. Entah itu sebagai orang yang konyol, sebagai orang yang usil, ataupun sebagai orang yang bermurah hati. Kita semua punya karakter kita masing-masing. Dan khususnya seperti aku misalnya gitu ya. Aku dikenal sebagai orang yang agak susah untuk serius. Aku bisa dibilang jiwa sanguin pragmatis aku lumayan tinggi. Jadi kebayang lah ya kalian bakal jadi orang kayak gimana. Aku bakal jadi orang yang seperti apa gitu. Aku bakal jadi orang yang agak susah untuk serius, tapi tetap di situasi-situasi tertentu ya kita kan punya pemikiran dan akal budi ya. Tentu kita pasti akan lebih serius untuk menghadapi segala sesuatu kalau lagi dibutuhkan. Dan sanguin ya dimanapun pasti aku tetap untuk berusaha untuk lebih ceria, untuk lebih ya cheerful lah ya jadi orang, dan pragmatis ya, saya orang yang sangat suka untuk cinta damai. Nah inilah sekilas tentang bagaimana seorang Sivian ini, dan setiap orang itu punya karakter masing-masing. Nah karakter seperti apakah kamu? Nah kamu bisa jawab di kolom komentar ya, oke. Nah tapi hari ini teman-teman aku pengen bawain sebuah firman dari kitab kebijaksanaan Salomo bab 11 ayat 22. Nah, dan seterusnya. Nanti kita baca ya teman-teman ya. Bisa dibilang bahwa kitab ini berbicara tentang karakteristik Tuhan. Kalau tadi kita bicara bahwa kita punya beberapa karakteristik dalam pribadi kita, hari ini kita belajar bahwa Tuhan juga punya karakternya. Yaitu apa? Salah satu ciri karakter Tuhan adalah panjang sabar dan penuh kasih. Nah, mari kita baca dari kitab Kejadian bab 11 ayat 23. Yuk, mari teman-teman. Akan tetapi, justru karena engkau berkuasa akan segala sesuatu, maka semua orang kau kasihi. Dan dosa manusia tidak kau perlihatkan, supaya mereka bertobat. Teman-teman, Tuhan itu maha kuasa. Kita sudah kenal bahwa yang namanya upah dosa adalah maut. Tapi kita mengenal juga bahwa Tuhan adalah pribadi yang panjang sabar dan bermurah hati. Ketika dia menemukan sebuah kesalahan dalam hidup kita, ketika kita berbuat dosa, kita nggak langsung dihakimi oleh Tuhan, tetapi Tuhan dengan sabar mengajar kita, Tuhan dengan sabar mendidik kita bagaimana kita harus berlaku supaya kita bertobat. Karena yang Tuhan kehendaki bukanlah kebinasaan, melainkan Tuhan rindu supaya kita bisa bertobat. Agar apa? Agar kita selama-lamanya bisa hidup sama Tuhan. Maka di ayat 23 ini sangat jelas, karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatunya, maka Tuhan mengasihi dan mengantar kita kepada pertobatan. Maka daripada itu, ketika 1000 kali pun kita jatuh, maka 1001 cara akan Tuhan hadirkan untuk menyelamatkan kita, karena Tuhan panjang sabar dan murah hati. Itulah karakteristik Tuhan yang pertama. Di ayat 26 dikatakan, engkau menyayangkan segala-galanya, sebab itu milikmu adanya. Ia penguasa, ia penyayang hidup. Karena apa? Karena kamu sangat disayang oleh Tuhan. Maka daripada itu kamu diangkat jadi anaknya, dan kita dikehendaki untuk memanggilnya Bapa. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kasih Tuhan itu sangat luar biasa, yang memerdekakan kita, yang mendidik kita dalam kesalahan kita, dan ya dengan kemurahan hatinya Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Lanjut di bab 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Dari sebab itu orang-orang yang jatuh kau hukum berdikit-dikit, dan kau tegur dengan mengingatkan kepada mereka dalam hal manakah mereka sudah berdosa, supaya percaya kepada Dikau, ya Tuhan, setelah mereka menjauhi kejahatannya itu. Seperti yang aku bilang tadi teman-teman, bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kita. Ketika kita jatuh, Tuhan tegur kita. Tuhan terima kita dalam keadaan berdosa, dan kita bertobat, Tuhan terima pertobatan itu, maka Tuhan bersihkan lagi. Kamu jatuh lagi, kita jatuh lagi, saya jatuh lagi, Tuhan akan menghajar kita dengan didikannya. Tuhan akan selalu mendidik kita dengan hal-hal yang baik, supaya apa? Supaya Tuhan menghendaki kita bertobat dan kembali kepadanya.
Jadi apapun teman-teman hari ini kondisimu, entahkah kita sedang sedih, entahkah kita sedang melakukan dosa, kita sedang masuk masa desolasi, kita semua dipanggil untuk sama-sama kembali. Bertobat itu artinya berputar 180 derajat dari dosa, yaitu maka dari itu teman-teman, kalau hari ini kita menerima didikan Tuhan, kalau hari ini kita menerima kasih karunia Tuhan, jangan tutup hati dan tutup kuping, tapi kita kembali. Sebab Tuhan adalah pribadi yang menghukum dikit-dikit supaya kita sadar. Karena apa? Supaya kita kembali pada Tuhan. Yuk teman-teman, semangat ya. God bless.